Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Nawal khusra nuril asyin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kami merasa senang bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Itu satu kenikmatan yang patut kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah setia mendengarkan apa yang kami sampaikan. Semoga Anda mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kami. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah kehadiran baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai, dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan yang sungguh luar biasa yang berkaitan dengan masalah sholat duha. Adapun judulnya adalah selesai duha, jangan salah beristighfar agar tobat diterima dan diberi banyak rezeki. Sholat duha memang satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena sholat duha itu dianjurkan oleh Rasulullah untuk dikerjakan. Dan orang yang mengerjakan sholat duha akan banyak mendapatkan keuntungan baik ketika di dunia maupun di akhirat. Di dunia, orang yang rajin duha akan dijanjikan oleh Allah, yaitu berupa kelancaran rezeki. Sementara di akhirat, Allah akan memberikan pahala yang besar dan juga menggolongkan orang-orang yang sholat duha kepada golongan orang-orang yang suka bertobat, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baik ketika di dunia dan di akhirat nanti. Bahkan Allah menjanjikan satu surga khusus bagi orang-orang yang berduha. Adapun yang ingin kami sampaikan di sini, setelah kita selesai sholat duha, tentu kita akan melakukan yang namanya wirid. Adapun salah satu yang dianjurkan untuk dibaca yaitu wirid istighfar. Ada satu redaksi istighfar yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk dibaca khusus setelah selesai sholat duha, yaitu yang berbunyi Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itulah salah satu amalan istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah untuk dikerjakan khusus selesai sholat duha. Adapun hal ini disampaikan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat duha lalu membaca Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Beliau membacanya sampai 100 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari yang disahihkan oleh Al-Albani di dalam Al-Adabul Al-Mufrad. Adapun arti dari istighfar tadi adalah, ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Itulah arti dari istighfar yang dianjurkan dibaca oleh Rasulullah setelah selesai sholat duha. Namun ternyata bahwa beristighfar sebagai ungkapan kita mohon tobat dan ampunan kepada Allah itu tidak cukup hanya diucapkan di dalam lisan. Karena sementara yang harus diketahui di dalam membaca istighfar itu ada 4 syarat agar
taubat kita diterima dan kita diampuni oleh Allah. Dan barang siapa yang membaca istighfar dan diampuni oleh Allah, maka Allah akan memberikan banyak rezeki bagi orang tersebut. Yang pertama, jangan salah bahwa ketika kita berdoa dengan istighfar tadi, yang pertama kali diketahui adalah yaitu istighfarun bil lisan, yaitu mengucapkan istighfar. Tadi itu Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim itu. Ya, tapi tidak hanya mengucapkan di lisan saja. Tetapi yang kedua harus diikuti dengan wanadmu bil qalbi, yaitu hati kita ketika lisan kita itu mengucapkan istighfar itu diikuti dengan hati kita, yaitu merasa menyesal di dalam hati. Jadi menyesal melakukan perbuatan maksiat yang sudah dilakukan, disesali. Ya. Kemudian tidak hanya itu saja, yang ketiga yang perlu diketahui ketika kita beristighfar itu, yaitu watarkun bil jawarih, yaitu seluruh organ tubuh kita berhenti meninggalkan maksiat. Baik mulut kita, tangan kita, kaki kita, dan mata kita, dan seluruh tubuh kita untuk berhenti melakukan maksiat. Ya. Kemudian hal yang perlu misalnya mulut kita. Mulut kita ini potensial mendapatkan pahala, tetapi juga potensial mendapatkan dosa. Yaitu ketika kita ghibah kepada orang lain, hasud kepada orang lain, kemudian kita mengucapkan kata-kata yang kotor, itu semuanya adalah hal yang tidak disukai, yang mendatangkan dosa bagi kita. Ya, maka hati-hatilah setelah beristighfar, maka akuilah itu semua dengan meninggalkan untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian yang keempat yaitu wa'idmarun ala ya'ud, berjanji dalam hati dengan sepenuh hati tidak akan mengulangi lagi apa yang sudah dilakukan. Jadi jika kita beristighfar itu ada 4 hal itu syaratnya yang harus dipenuhi agar tobat kita diterima, kita diampuni dan diberi banyak rezeki. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan kehilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.